Jadi Ruben ini diduga jadi korban penipuan dalam bisnis mukena dengan totalnya kerugiannya ini sampai 5,5 miliar rupiah. Angkanya ini besar banget, bahkan buat artis sekalipun gitu ya. Pihak yang ngajak kerja sama ini beberapa kali tuh minta dana ke Ruben. Alasannya macam-macam deh, mulai dari kebutuhan DP produksi di pabrik, terus juga biaya operasional sampai kebutuhan teknis lainnya. Si mukena yang dijanjikan tuh ternyata nggak kunjung berjalan. Waduh. Waktu terus berjalan, bahkan sampai lebaran lewat, barang yang dijanjikan itu nggak pernah ada. Ya coba bayangin aja ya, bisnis yang harusnya tuh panen di momen lebaran justru nggak menghasilkan apa-apa. Mukena nggak diproduksi, distribusinya nggak ada, dan yang lebih parah, uang yang udah dikirim ya nggak jelas kemana. Balik lagi ditemenin sama Mutia Rahmi dan Feby Lomena. Betul. Dan sekarang kita pengen ngebahas satu kabar yang cukup bikin kaget dari dunia hiburan ya. Datang dari Ruben Onsu yang ternyata dia ini lagi kena masalah, listeners. Tapi bukan soal rumah tangga atau acara TV gitu ya. Ini soal bisnis dan nilainya ini sangat tidak main-main. Wah, ini benar sih, serius banget ya. Jadi Ruben ini diduga jadi korban penipuan dalam bisnis mukena dengan totalnya kerugiannya ini sampai 5,5 miliar rupiah. Angkanya ini besar banget, bahkan buat artis sekalipun gitu ya. Jadi kalau ditarik ke awal nih ceritanya, semua ini tuh bermula dari perkenalan. Jadi Ruben itu dikenalin ke seseorang bernama temannya. Nah, dari situ mulai muncul lah tawaran kerjasama bisnis mukena dalam jumlah yang besar. Dan bahkan disebut-sebut skalanya besar dan juga menjanjikan ya. Apalagi ini menjelang momen lebaran. Yes, nah kita tahu lah ya, lebaran itu kan memang momentum emas gitu buat bisnis seperti mukena. Betul. Nah, permintaan tinggi, pasarnya jelas ada. Jadi wajar kalau Ruben itu tertarik, apalagi ditawarin kerjasama yang katanya melibatkan perusahaan juga gitu. Jadi ada lah ya nama PT-nya Betul, gitu ya. dari situ deh kesepakatan awalnya cukup menarik. Sistemnya tuh bagi hasil 60-40 yang artinya Ruben sebagai investor itu bakal dapat porsi keuntungan yang cukup besar. Dan secara bisnis ini kelihatannya menjanjikan banget. Nah, tapi ada masalah nih yang mulai muncul ya pas prosesnya tuh berjalan. Jadi pihak yang ngajak kerja sama ini beberapa kali tuh minta dana ke Ruben. Alasannya macam-macam deh, mulai dari kebutuhan DP produksi di pabrik, terus juga biaya operasional sampai kebutuhan teknis lainnya ya. Dan di titik ini Ruben akhirnya melakukan beberapa kali transfer dana, dan yang jadi sorotan, transfer itu dilakukan bukan hanya ke rekening perusahaan, tapi ke rekening pribadi dari pihak yang bersangkutan. Waduh, nah ini ya sebenarnya udah mulai jadi red flag gitu ya. Tapi ya mungkin saat itu karena udah percaya, ditambah ada nama perusahaan juga. Bener. Jadi ya Ruben tetap lanjut. Nah, yang bikin makin janggal tuh setelah dana-dana itu dikirim, produksi mukena yang dijanjikan tuh ternyata nggak kunjung berjalan. Waduh. Waktu terus berjalan, bahkan sampai lebaran lewat, barang yang dijanjikan itu nggak pernah ada. Ya coba bayangin aja ya, bisnis yang harusnya tuh panen di momen lebaran justru nggak menghasilkan apa-apa. Mukena nggak diproduksi, distribusinya nggak ada, dan yang lebih parah, uang yang udah dikirim ya nggak jelas kemana. Nah, dari penjelasan kuasa hukumnya Ruben, kabarnya dana itu diduga nggak pernah benar-benar digunain buat produksi di pabrik. Jadi bisa dibilang lah ini bukan sekedar gagal bisnis, tapi udah mengarah ke dugaan penipuan. Dan satu lagi nih yang bikin makin mencurigakan ya, pihak yang bersangkutan ini sempat hilang kontak. Jadi ketika mulai ditagih kejelasannya justru nggak bisa dihubungin lagi. Kalau aku sih panik ya kalau kayak Panik gitu ya. Tapi ya klasik banget sebenarnya modusnya gitu. Tapi dikemas dengan cara yang lebih meyakinkan. Pakai nama perusahaan, momen lebaran, dan juga sistem kerjasama yang terlihatnya sih profesional. Ya sekarang posisi Ruben sendiri masih mencoba menyelesaikan masalah ini secara baik-baik dulu. Tapi kalau memang gak ada itikat baik, kemungkinan besar itu bakal dibawa ke jalur hukum.
dirangkum. Iya, tapi kalau kita rangkum nih ya, listeners ya, poin pentingnya ini mulai dari perkenalan lewat teman, terus ada tawaran bisnis mukena skala besar. Menjelang lebaran harganya atau nilai kerjasamanya pun cukup besar ya, 5,5 miliar. Sistem bagi hasil 60-40, jadi 60%-nya ini buat Ruben gitu ya. Kemudian ada permintaan dana berkali-kali, transfernya itu ke rekening pribadi dan juga perusahaan. Tapi produksi tuh nggak berjalan walaupun udah ditransfer gitu ya. Barangnya nggak ada sampai lebaran pun udah lewat. Uangnya jadi nggak jelas tuh penggunaannya. Dan pihak terkait juga udah hilang kontak. Itu tuh. Aduh, bener-bener ini juga bisa jadi pelajaran penting banget ya. Bukan cuma buat artis tapi juga buat semua orang, listeners. Kadang kalau peluang kelihatan bagus banget, nah kita suka lupa ngecek detailnya lebih dalam. Padahal justru disitulah kuncinya. Benar. Dan juga makanya apalagi nih kalau udah menyangkut nominal besar ya, sama kerja sama bisnis, verifikasi itu udah penting banget sih. Mulai dari mungkin dicek dulu nih dari nama PT-nya, legalitasnya gitu ya, alur dananya kemana aja, sampai sistem kontraknya juga harus jelas banget. Dan jujur aja ya, kasus kayak gini tuh bukan pertama kali terjadi ya, listeners. Banyak banget modus penipuan yang memanfaatkan momen besar kayak lebaran, karena ya orang lagi fokus jualan. Dan juga peluang pasar lagi tinggi. Iya, gitu. Nah sekarang nih kita lihat nih reaksi netizen ya. Karena seperti biasa kalau udah kasus kayak gini pasti langsung rame deh di media sosial. Yap, ada yang bilang 5,5 miliar rupiah itu bukan jumlah kecil, ngeri banget. Yes, itu gak kecil sama sekali ya. Gak kecil ya. Artis aja bisa kena tipu, apalagi kita. Ya iya. Terus juga ada yang nyautin modusnya rapi banget sih ini. Ada juga yang menyarankan harusnya jangan pernah deh transfer ke rekening pribadi ya. Iya sih. Cuman balik lagi tadi sempat dikasih tahu juga kan, karena mungkin udah terlanjur percaya nih, berhasil diyakinkan nih. Jadi ya akhirnya nggak sengaja sih maksudnya gitu, tapi ya begitulah ya kejadiannya. Terus ada yang berdoa semoga cepat ketangkap pelakunya. Terus juga ada yang protes lebaran malah dimanfaatin buat nipu. Parah. Setuju. Itu kan adalah momen yang hangat, yang bahagia ya, tapi kasihan banget Kak Ruben malah terkena masalah ini gitu. Iya, terus udah ada juga yang komentar kasus kayak gini kayaknya makin sering ya sekarang ya. Terus kok bisa sih sampai berkali-kali transfer gitu? Tapi tentu banyak banget yang mendoakan semoga uangnya bisa kembali. Dan juga ini pelajaran buat semua pebisnis. Dan untuk kita semua juga ya, listeners harus hati-hati dan ya lebih waspada lagi lah, terutama untuk soal investasi dan lain-lainnya.